Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mohon izin kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba untuk mendiseminasikan mengenai aksi nyata modul 1.4 Suara Pak mengenai Adit kok nggak ada ya? budaya positif. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 ada Bu Dwi Lesi Saputri, kemudian saya sendiri Arif Saripudin, kemudian Ibu Gita Septian dari Saputri, kemudian ada Ibu Risnawati Tua Maria, dan juga ada Ibu Anissa Nurul Islami. Baik, pada kesempatan malam hari ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai konsep inti budaya positif, di mana materi yang akan kami jabarkan di sini ada 6 materi. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada juga mengenai 5 posisi kontrol, dan berikutnya ada mengenai segitiga restitusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyimak penjelasan kami dari awal sampai akhir. Apabila nanti di akhir materi ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu bisa mengangkat raise hand untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Seperti itu. Kemudian untuk materi pertama akan saya serahkan kepada Ibu Dwi Lesi Saputri. Kepada Ibu Dwi Lesi Saputri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak berterima kasih karena Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Sebelum masuk ke materi, saya baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya sangat bangga sekali berada di antara Bapak Ibu. Saya yakin di sini adalah merupakan Bapak Ibu guru-guru hebat semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu nih Bapak Ibu sedikit ya. Kalau saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif itu? Ada yang bersedia berpendapat? Silakan. Sepertinya masih malu-malu ini, boleh sih Bapak Ibu Oh guru ini. iya, malu-malu ya. Iya. Nggak apa-apa, ya udah. Apakah budaya positif ini sangat penting nggak sih diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Penting ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dengan kita memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya dalam diri siswa. Jadi bukan hanya kita sebagai guru saja untuk mengetahui atau memperdalam budaya positif ini, tetapi kita juga berkewajiban untuk menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik kita, supaya mereka menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang berbudi pekerti luhur, dan juga tentunya siswa yang berakhlak mulia ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu di sini ada beberapa konsep materi yang saya paparkan, yaitu yang pertama adanya perubahan paradigma belajar. Slide sebelumnya Pak, nah, masih itu. Pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu ya. Sebelum ke sini saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira posisi pernah mendengar istilah yang pertama pembelajaran berpusat pada guru, yang kedua pembelajaran berpusat pada siswa. Pasti pernah mendengar ya dua istilah ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang menggunakan pembelajaran yang mana nih? Apakah pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Ada yang bersedia memberikan pendapatnya? Student Center. Student Center ya, baik, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sudah menggunakan pembelajaran berpusat pada siswa ya.
bahwa sekarang ini idealnya kita sebagai guru itu melakukan metode pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Lalu seperti apa sih prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Di sini peserta didik belajar sesuai kebutuhannya ya Bapak Ibu, artinya kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik. Ada yang gaya belajarnya menggunakan audio, ada juga yang visual ataupun kinestetik ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya memberikan metode pembelajaran secara satu arah, misalnya ceramah saja atau hanya mentransfer ilmu saja, kita tidak tahu kebutuhan peserta didik apa saja. Jadi untuk kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berpusat pada siswa. Karena ini merupakan salah satu pemahaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun, memberi contoh yang baik pada siswa, dan pembelajaran juga harus berpihak pada murid ya. Itu yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuannya yaitu untuk membentuk ataupun mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, apakah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Slide sebelumnya, Bapak? Belum, masih slide sebelumnya. Apakah Ibu Bapak pernah mendengarkan profil pelajar Pancasila? Ya, baik, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adanya beriman dan bertakwa, di mana diharapkan bahwa anak-anak kita itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga pastinya berakhlak mulia ya. Yang kedua, menjadikan siswa berkebinekaan global. Ini itu ada kaitannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, apalagi Indonesia itu kaya sekali dengan kebudayaan daerah ya. Yang selanjutnya, ketiga ada dimensi gotong royong. Nah, Bapak Ibu, di sini bergotong royong bukan hanya terpaku pada gotong royong lingkungan sekolah saja, tetapi gotong royong dalam arti di sini adalah bekerja sama, berkolaborasi antar siswa, atau berkolaborasi juga antar siswa dengan guru juga saling berkolaborasi ya. Yang selanjutnya ada dimensi kreatif. Diharapkan anak didik kita itu memiliki pemikiran kreatif. Selanjutnya ada bernalar kritis, yaitu pemikiran yang kritis. Yang terakhir adanya mandiri. Nah, dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat terbentuk di setiap sekolah untuk peserta didik dimanapun, mau itu di sekolah kita ataupun di sekolah-sekolah lainnya, dengan harapan bahwa pembelajaran terjadi perubahan atau paradigma belajar pelajaran berpusat pada siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini masih ada Bapak Ibu yang masih menggunakan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, mulai saat ini kita perbaiki sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak bisa langsung instan ya Bapak Ibu, tapi bisa dirasakan sedikit demi sedikit dan tetap harus ada niat dari kita untuk terjadinya perubahan. Ya. Selanjutnya, berikutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ternyata Bapak Ibu, mengapa kita sebagai guru kita berhak atau kita bisa mengontrol siswa-siswi kita, tetapi pada kenyataannya sebenarnya tidak bisa, tapi ini hanya sebagai miskonsepsi, ini semua hanya ilusi belaka, ya. Misalnya apa? Satu, yang pertama tuh ada ilusi guru mengontrol murid. Misal Bapak Ibu meminta siswa melakukan sesuatu, atau awalnya siswa berbuat hal buruk lalu berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian siswa tersebut mengikuti apa yang Bapak Ibu perintahkan. Apakah artinya kita sebagai guru itu mengontrol tingkah laku murid? Tidak ya Bapak Ibu, sebenarnya tidak. Walaupun yang kita lihat siswa tersebut, wah berubah nih, perilakunya sudah berubah. Tapi apakah kita berhasil mengontrol murid?
Ya belum tentu juga ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Jadi pada saat siswa tersebut belum memiliki motivasi pada dirinya sendiri untuk berubah, bisa saja pada saat kita sedang lengah, anak tersebut buat lagi hal yang sama, berbuat lagi hal yang buruk. Kenapa? Karena tidak diimbangi dari motivasi diri dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Lalu yang kedua adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya apa ini? Di sini ada penguatan positif. Penguatan positif merupakan bujukan rayuan untuk melakukan sesuatu. Apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Ya belum tentu juga ya. Balik lagi ke kesadaran dirinya, pada saat itu belum menyadari dalam dirinya, maka walaupun mereka mengikuti apa yang kita perintahkan, bisa saja sewaktu-waktu mereka balik lagi berbuat hal yang salah lagi. Tuh. Lalu untuk yang ketiga adanya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pada saat kita mengkritik siswa atau membuat siswa itu merasa bersalah, kemudian siswa berubah, ya belum tentu juga dia berubahnya apakah memang benar-benar berubah sesuai hati nurani atau hanya memang rasa takut saja, takut kalau dihukum sama guru, takut ada rasa ketidaknyamanan, kalau misalnya tidak melakukan hal yang diinginkan guru, jadi belum memiliki motivasi diri. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai guru pasti lebih dewasa ya dibandingkan dengan siswa-siswi kita. Kita sebagai seorang dewasa berhak memaksa, padahal sebenarnya tidak boleh. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain, karena yang bisa mengubah diri kita ya diri kita sendiri gitu. Misalnya nih, Bapak Ibu diperintah oleh salah satu rekan, nih, apakah Bapak Ibu mau menuruti perintahnya? Bisa iya, bisa juga tidak ya. Atau misal Bapak Kepala Sekolah merintah untuk melakukan sesuatu, apakah Bapak Ibu mau menurutinya? Tapi kalau mau merubahnya, kalau bukan dalam diri kita, sewaktu-waktu kalau kita tidak diawasi oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana? Nah, pasti berubah lagi ya. Misal Kepala Sekolah bilang masuk jam 7.15 nih, Kepala Sekolah ada terus standby dari jam 7. Kita ikuti sewaktu-waktu Kepala Sekolah tidak ada, misal pelatihan berhari-hari di luar, apakah kita masih mengikuti aturan yang sama? Masih datang tepat waktu, ya belum tentu juga ya, Bapak Ibu, tergantung dari pribadi masing-masing, tergantung dari motivasi diri masing-masing. Tuh. Jadi pada dasarnya motivasi dirinya sudah kuat, maka tanpa ada yang memantau pun, tanpa ada yang memerintah pun, pasti akan kita lakukan dengan senang hati ya Bapak Ibu. Nah, baik. Berikutnya dengan berkaitan dengan teori kontrol, kita harus merubah paradigma kita dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Seperti apa? Untuk yang pertama dulu kita masih menggunakan paradigma stimulus respon. Stimulus respon yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus berpikir bahwa setiap orang kebutuhannya itu berbeda-beda ya, tidak sama. Setiap siswa walaupun dia lokasi yang sama, di dalam kelas yang sama, kebutuhannya pasti akan berbeda-beda yang satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi kita suruh pikir bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa semua orang itu melihat yang sama. Menurut teori stimulus respon, untuk teori kontrolnya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, balik lagi ke yang pertama tadi, karena kebutuhan kita itu berbeda-beda, maka gambarannya pun berbeda-beda pula. Lalu gambaran yang seperti apa? Keinginannya, harapannya, kedepannya itu seperti apa? Tidak bisa disamaratakan. Lalu ada yang ketiga itu
Perilaku buruk, menurut stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya untuk yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus responnya. Lalu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi jangan tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada anak tanpa kita mengetahui terlebih dahulu anak itu berperilaku buruk kenapa, alasannya apa. Jangan langsung tiba-tiba diberi hukuman begitu saja. Karena baik perilaku baik ataupun buruk pasti memiliki alasan, jadi harus dicari tahu dulu alasannya apa. Untuk yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini balik lagi ke motivasi diri, jadi tidak ada yang bisa mengontrol kecuali diri kita sendiri. Selanjutnya, nomor 6, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk nomor 7, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berkali-kali kita membujuk siswa, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika bertemu dengan perilaku siswa yang kurang baik, maka sebaiknya kita itu melakukan kolaborasi dengan cara komunikasi yang baik. Kita tanya pelan-pelan, kenapa berbuat seperti itu? Sampai nanti kita mencari solusi bersama, atau konsensus di sini artinya kesepakatan antara guru dengan siswa. Yang nomor 8, stimulus responnya adalah model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah, sedangkan untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahasa Inggrisnya ya, win-win solution ya. Jadi menang, tidak ada yang kalah. Walaupun ada siswa yang melakukan kesalahan, kita jangan menganggap guru yang menang, anak yang bermasalah pasti kalah dah. Artinya mereka akan mencap diri manusia sebagai yang gagal gitu ya Pak Ibu. Dan sampai kapanpun mereka akan mengingat hal tersebut. Akan menjadi karakter bahwa dia menjadi orang yang gagal seperti itu. Jadi kita model berpikirnya menang-menang, kita menang, anak pun juga menang. Maksudnya pada saat kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan anak tersebut, kemudian anak tersebut harus berusaha tetap menjawab terhadap kesalahan yang ia buat, pada saat itu ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya, mencari solusinya sendiri, maka anak tersebut tidak akan menganggap dirinya gagal, dia akan memahaminya manusia yang bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin ini identik dengan aturan ya Bapak Ibu, adanya aturan, adanya sanksi, atau adanya tata tertib kalau di sekolah ya. Disiplin positif itu berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Pasti pernah mendengar ya dua istilah ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang menggunakan pembelajaran yang mana nih? Apakah pembelajaran yang berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Ada yang bersedia memberikan pendapatnya? Student center. Student center ya, baik, terima kasih. Berarti Bapak Ibu sudah menggunakan pembelajaran berpusat pada siswa ya. Bahwa sekarang ini idealnya kita sebagai guru itu melakukan metode pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Lalu seperti apa sih prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Di sini peserta didik belajar sesuai kebutuhannya ya Bapak Ibu, artinya kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik. Ada yang gaya belajarnya menggunakan audio, ada juga yang visual ataupun kinestetik ya Bapak Ibu.
Jadi kalau kita hanya memberikan metode pembelajaran secara satu arah, misalnya ceramah saja atau hanya mentransfer ilmu saja, kita tidak tahu kebutuhan peserta didik apa saja. Jadi untuk kita mengakomodir kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berpusat pada siswa. Karena ini merupakan salah satu pemahaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun, memberi contoh yang baik pada siswa, dan pembelajaran juga harus berpihak pada murid ya. Itu yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuannya yaitu untuk membentuk ataupun mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu, Bapak Ibu, apakah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Slide sebelumnya, Bapak? Belum, masih slide sebelumnya. Nah, apakah Ibu Bapak pernah mendengarkan profil pelajar Pancasila? Pernah. Ya, baik, di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adanya beriman dan bertakwa, di mana diharapkan bahwa anak-anak kita itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga pastinya berakhlak mulia ya. Yang kedua, menjadikan siswa berkebinekaan global. Ini itu ada kaitannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, apalagi Indonesia itu kaya sekali dengan kebudayaan daerah ya. Yang selanjutnya, ketiga ada dimensi gotong royong. Nah, Bapak Ibu di sini bergotong royong bukan hanya terpaku pada gotong royong lingkungan sekolah saja, tetapi gotong royong dalam arti di sini adalah bekerja sama, berkolaborasi antar siswa atau berkolaborasi juga antar siswa dengan guru juga saling berkolaborasi ya. Yang selanjutnya ada dimensi kreatif. Diharapkan anak didik kita itu memiliki pemikiran kreatif. Selanjutnya ada bernalar kritis, yaitu pemikiran yang kritis. Dan terakhir adanya mandiri. Yang kacang. Nah, dari ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat terbentuk di setiap sekolah untuk peserta didik dimanapun, mau itu di sekolah kita ataupun sekolah lainnya, dengan harapan bahwa pelajaran terjadi perubahan atau belajar pelajaran berpusat pada siswa dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau saat ini masih ada Bapak Ibu yang masih menggunakan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, mulai saat ini kita perbaiki sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak bisa langsung instan ya Bapak Ibu, tapi bisa dirasakan sedikit demi sedikit dan tetap harus ada niat dari kita untuk terjadinya perubahan. Selanjutnya, berikutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ternyata Bapak Ibu, mengapa kita sebagai guru kita berhak atau kita bisa mengontrol siswa-siswi kita, tetapi pada kenyataannya sebenarnya tidak bisa. Tapi ini hanya sebagai miskonsepsi. Ini semua hanya ilusi belaka, ya. Misalnya apa? Satu, yang pertama tuh ada ilusi guru mengontrol murid. Misal Bapak Ibu meminta siswa melakukan sesuatu, atau awalnya siswa berbuat hal buruk lalu berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian siswa tersebut mengikuti apa yang Bapak Ibu perintahkan. Apakah artinya kita sebagai guru itu mengontrol tingkah laku murid? Tidak ya Bapak Ibu, sebenarnya tidak. Walaupun yang kita lihat siswa tersebut wah berubah nih, perilakunya sudah berubah, tapi apakah kita berhasil mengontrol murid? Ya belum tentu juga ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Jadi pada saat siswa tersebut belum memiliki motivasi pada dirinya sendiri untuk berubah, bisa saja pada saat kita sedang lengah, anak tersebut buat lagi hal yang sama, berbuat lagi hal yang buruk. Kenapa? Karena tidak diimbangi dari motivasi diri dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Lalu yang kedua adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Maksudnya apa ini? Di sini ada penguatan positif. Penguatan positif merupakan bujukan rayuan untuk melakukan sesuatu. Apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Ya belum tentu juga ya. Balik lagi ke kesadaran dirinya, pada saat itu belum menyadari dalam dirinya, maka walaupun mereka mengikuti apa yang kita perintahkan, bisa saja sewaktu-waktu mereka balik lagi berbuat hal yang salah lagi. Tuh. Lalu untuk yang ketiga adanya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pada saat kita mengkritik siswa atau membuat siswa itu merasa bersalah, kemudian siswa berubah, ya belum tentu juga dia berubahnya apakah memang benar-benar berubah sesuai hati nurani atau hanya memang rasa takut saja, takut kalau dihukum sama guru, takut ada rasa ketidaknyamanan, kalau misalnya tidak melakukan hal yang diinginkan guru, jadi belum memiliki motivasi diri. Selanjutnya yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita sebagai guru pasti lebih dewasa ya dibandingkan dengan siswa-siswi kita. Kita sebagai seorang dewasa berhak memaksa, padahal sebenarnya tidak boleh. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain, karena yang bisa mengubah diri kita ya diri kita sendiri gitu. Misalnya nih, Bapak Ibu diperintah oleh salah satu rekan nih, apakah Bapak Ibu mau menuruti perintahnya? Bisa iya, bisa juga tidak ya. Atau misal Bapak Kepala Sekolah merintah untuk melakukan sesuatu, apakah Bapak Ibu mau menurutinya? Tapi kalau mau merubahnya, kalau bukan dalam diri kita, sewaktu-waktu kalau kita tidak diawasi oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana? Nah, pasti berubah lagi ya. Misal Kepala Sekolah bilang masuk jam 7.15 nih, Kepala Sekolah ada terus standby dari jam 7. Kita ikuti, sewaktu-waktu Kepala Sekolah tidak ada, misal pelatihan berhari-hari di luar, apakah kita masih mengikuti aturan yang sama? Masih datang tepat waktu? Ya belum tentu juga ya, Bapak Ibu, tergantung dari pribadi masing-masing, tergantung dari motivasi diri masing-masing. Jadi pada dasarnya motivasi dirinya sudah kuat, maka tanpa ada yang memantau pun, tanpa ada yang memerintah pun, pasti akan kita lakukan dengan senang hati ya Bapak Ibu. Nah, baik. Berikutnya dengan berkaitan dengan teori kontrol, kita harus merubah paradigma kita dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Seperti apa? Untuk yang pertama dulu kita masih menggunakan paradigma stimulus respon. Stimulus respon yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita harus berpikir bahwa setiap orang kebutuhannya itu berbeda-beda ya, tidak sama. Setiap siswa walaupun ya lokasi yang sama, di dalam kelas yang sama, kebutuhannya pasti akan berbeda-beda yang satu anak dengan anak yang lainnya. Jadi kita suruh pikir bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa semua orang itu melihat yang sama. Menurut teori stimulus respon, untuk teori kontrolnya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, balik lagi ke yang pertama tadi, karena kebutuhan kita itu berbeda-beda, maka gambarannya pun berbeda-beda pula. Lalu gambaran yang seperti apa, keinginannya, harapannya, ke depannya itu seperti apa, tidak bisa disamaratakan. Lalu ada yang ketiga itu, perilaku buruk, menurut stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya untuk yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus responnya. Lalu semua perilaku itu memiliki tujuan.
Jadi jangan tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada anak tanpa kita mengetahui terlebih dahulu anak itu berperilaku buruk kenapa, alasannya apa. Jangan langsung tiba-tiba diberi hukuman begitu saja. Karena baik perilaku baik ataupun buruk pasti memiliki alasan, jadi harus dicari tahu dulu alasannya apa. Untuk yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini balik lagi ke motivasi diri, jadi tidak ada yang bisa mengontrol kecuali diri kita sendiri. Selanjutnya, nomor 6. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berkali-kali kita membujuk siswa, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika bertemu dengan perilaku siswa yang kurang baik, maka sebaiknya kita itu melakukan kolaborasi dengan cara komunikasi yang baik. Kita tanya pelan-pelan, kenapa berbuat seperti itu? Sampai nanti kita mencari solusi bersama atau konsensus di sini artinya kesepakatan antara guru dengan siswa. Yang nomor 8, stimulus responnya adalah model berpikir menang kalah. Sedangkan untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahasa Inggrisnya ya, win-win solution ya. Jadi menang, tidak ada yang kalah. Walaupun ada siswa yang melakukan kesalahan, kita jangan menganggap guru yang menang, anak yang bermasalah pasti kalah. Artinya mereka akan mencap diri manusia sebagai yang gagal gitu ya Pak Ibu. Dan sampai kapanpun mereka akan mengingat hal tersebut. Akan menjadi karakter bahwa dia menjadi orang yang gagal seperti itu. Jadi kita model berpikirnya menang-menang, kita menang, anak pun juga menang. Maksudnya pada saat kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan anak tersebut, kemudian anak tersebut harus berusaha tetap menjawab terhadap kesalahan yang ia buat, pada saat itu ia bertanggung jawab terhadap kesalahannya, mencari solusinya sendiri, maka anak tersebut tidak akan menganggap dirinya gagal, dia akan memahaminya manusia yang bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin ini identik dengan aturan ya Bapak Ibu, adanya aturan, adanya sanksi, atau adanya tata tertib kalau di sekolah ya. Disiplin positif itu berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi pada saat anak-anak meyakini nilai-nilai yang diyakininya memiliki nilai-nilai tanggung jawab. Jadi kembali lagi ke motivasi dirinya. Jadi akan memilih rasa tanggung jawab untuk dirinya. Nah, itulah kata disiplin. Nah, dengan adanya disiplin di sini, maka muncullah disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan juga hukuman. Jadi disiplin positif ini terbentuk kalau ada siswa yang memiliki kesadaran diri ataupun motivasi diri. Contoh, anak disuruh masuk ke sekolah jam 7.15, harus ada di lingkungan sekolah. Anak-anak udah masuk nih, apakah Bapak Ibu yakin anak tersebut sudah memiliki motivasi sendiri atau mereka takut dapat hukuman dari guru piket? Kan kita tidak tahu ya, siapa tahu anak-anak yang nurut ini mereka memiliki motivasi tersendiri atau karena ada rasa takut.
ada ancaman, khawatir dihukum, khawatir ditegur oleh wali kelasnya. Artinya ini motivasi bukan dari diri sendiri, melainkan dari tapi motivasi dari luar atau disebut dengan motivasi eksternal. Atau mungkin karena ingin dipuji-puji atau mendapatkan reward, artinya belum memiliki motivasi sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi inklusif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita sebagai guru, semua warga sekolah, baik TU, baik penjaga sekolah, kita berperan untuk mewujudkan anak-anak kita memiliki motivasi diri, memiliki motivasi yang positif, bukan karena ketakutan dihukum atau bukan karena ingin mendapatkan pujian juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada kata nilai-nilai kebajikan universal. Ibu mendengarnya? Belum pernah. Belum pernah ya, baik. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi kita seharusnya membuat nilai-nilai yang disepakati, nilai-nilai kebajikan apa saja nilainya, banyak ya Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini ada saya ambil tiga contoh. Yang pertama adanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, itu merupakan nilai kebajikan semua. Yang pertama adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai ini harus diresapi oleh kita semua, termasuk peserta didik, harus diyakini ya oleh peserta didik juga. Untuk apa? Itu balik lagi untuk menemukan motivasi dirinya sendiri. Selanjutnya, ada nilai-nilai kebajikan dari IBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan lain-lain. Itu semua sama merupakan nilai kebajikan yang tidak peduli agamanya apa, sukunya apa, itu sudah menyeluruh semuanya sebagai nilai kebajikan. Kemudian untuk yang terakhir ada keterampilan hidup atau lifestyle. Di sini ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah sama juga merupakan contoh dari nilai kebajikan yang nanti akan kita bahas lebih jelas lagi di keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membentuk keyakinan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebajikan ini. Sudah cukup mungkin dari saya, Pak Arif. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Resi atas pemaparannya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Resi. Baik Bapak Ibu, berikutnya mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Insya Allah materi ini akan disampaikan saya pribadi. Perkenalkan kembali Bapak Ibu izin, nama saya Arif Saripudin. Saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Baik, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu bahwa mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Apa alasan kita dalam melakukan segala sesuatu hal? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Gitu.
Menurut Gianni Gosen, dalam bukunya, yaitu Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini merupakan motivasi yang bersifat um, eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berlakunya bersifat internal atau dari dalam diri sendiri. Berikutnya adalah tujuan daripada disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita. Berikutnya di sini Bapak Ibu ada studi kasus, di mana Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Dan kedua, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berbagi mengenai pemikirannya, mengenai refleksi atau dari studi kasus yang telah tadi disampaikan, mangga barangkali ada Bapak Ibu yang mau menjawab, boleh. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang mencoba menjawab mengenai refleksi ini nih. Apakah setuju dengan tindakan Pak Sono tadi yang menyuruh Iva untuk maju ke depan kelas karena tidak bisa menjawab, lalu kemudian memegang hidungnya di depan kelas? Apakah setuju atau tidak? Boleh. Ada yang mungkin tidak setuju ya. Mungkin tidak setuju ya. Tadi itu kan Pak Seno itu memberikan hukuman kepada Iva, disuruh ke depan ya Pak ya. Ya betul. Terus si Iva itu teh disuruh megang hidung gitu ya. Betul. Begitu bukan sih? Iya betul Ibu.
Ya, sebaiknya kalau menurut saya, kalaupun memang IPA melakukan kesalahan, itu seharusnya sebagai guru Pak Seno tidak harus menyuruh IPA untuk ke depan gitu ya. Apalagi disuruh untuk memegang hidung. Sebaiknya kan kalau guru itu kalau misalkan mau ngasih tahu ke muridnya ataupun mau menegur ke muridnya, lebih baik itu tidak boleh di depan anak-anak yang lain seperti itu, Pak. Kalau menurut saya sepertinya kurang baik seperti itu. Kurang baik-baik. Terima kasih, Iya, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu dengan ibu siapa dan dari mana ya? iya, perkenalkan nama saya Dwi Lesa Ya, dari Rongga, Bapak. oke, baik. Terima kasih Ibu Lesa. Kemudian untuk yang keduanya, Bu Lesa, apakah tindakan Pak Seno terhadap Bu Iva adalah sebuah hukuman atau merupakan konsekuensi? Mungkin kalau yang dilakukan Pak Seno itu mungkin hukuman ya. Hukuman, baik. Kenapa Bu merupakan sebuah hukuman menurut Ibu? Kenapa? Sebenarnya konsekuensi bisa juga iya, hukuman juga iya. Konsekuensinya apa? Karena tadi kan ketika si Iva itu melakukan sebuah kesalahan, berarti dia memang harus mendapatkan konsekuensi. Cuman yang jadi salahnya adalah hukuman yang diberikan Pak Senonya itu kurang bagus seperti itu, Bang. Oke, terima Mungkin kasih. seperti itu ya. Nggak tahu yang lain mungkin barangkali ada tambahan boleh. Baik, terima kasih Bu Lesa atas Ya, pendapatnya. Mangga Bapak Ibu ada satu orang lagi, mangga yang barangkali mau memberikan tanggapan, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dari mana dan siapanya, mangga. Boleh mangga kepada Ibu Nurul, mangga dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan, nama saya Nur Hidayati dari SMA Negeri 4 Cimahi. Baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih Ibu sudah mau bergabung. Mangga Ibu bagaimana? Oke, untuk pertanyaan nomor pertama dulu ya. Yang pertama tuh yang kedua ini, Pak. Yang pertama dulu Ibu, boleh. Oh, boleh. Menurut saya untuk tindakan Pak Seno terhadap IPA itu melanggar HAM. Melanggar HAM ya, Pak ya, karena Iya, itu kan secara fisik, kemudian di depan umum juga, sehingga mungkin yang dirasakan oleh peserta didik tersebut bukan hanya hukuman secara secara fisik, tetapi sepertinya ke mental juga, dan ketika mental itu sudah kena, maka dikhawatirkan akan menghasilkan dampak yang berikutnya, mungkin itu ya Pak ya. Kemudian baik. yang Terus bagi, keduanya, ya, apakah tindakan pasien IVA sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu lebih kepada hukuman, karena kalau hukuman itu kan cenderung sebelah pihak. Sedangkan konsekuensi itu bisa jadi ada pelajaran yang dia dapatkan manakala dia mendapatkan tindakan atas apa ya, apa kelakuan ataupun tindakan yang dia lakukan gitu ya. Kalau di situ kan hanya sebelah pihak, kemudian di depan umum. Nah, barangkali bisa dibuat kesepakatan dulu di awalnya, jika tidak mengerjakan, apakah bisa ada tugas-tugas lain yang memang cenderung lebih mendidik, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bu Nurul yang sudah memberikan tanggapannya. Luar biasa, Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu buat kedua penjawab kita, Ibu Lesa dan juga Ibu Nurul. Baik, coba kita lihat mengenai hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, sepertinya agak beda tipis ya mengenai hukuman dan konsekuensi. Baik, di sini saya akan coba berbagi Bapak Ibu bahwa hukuman ini merupakan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi merupakan hal yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tidak
setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor perilaku murid. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan dalam pertemuan kali ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang dinyatakan oleh Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka, dan membantu murid seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Selsom Gosen pada tahun 1996. Begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada hal yang menarik mengenai dihukum oleh penghargaan. Alficon dalam Punish by Reward tahun 1993 juga dalam wawancara ASCD dalam annual conference pada Maret tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Hal apakah saja itu yang dimaksud oleh Kohn berupa penghargaan merupakan sebuah hukuman? Yang pertama adalah pemberian penghargaan akan memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda akan melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berikutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Berikutnya, jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah riset, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Dan hasilnya, Bapak Ibu, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan, karena mereka hanya berpikir bagaimana cara saya untuk mendapatkan penghargaan yang berupa uang tadi, dibandingkan dengan anak-anak yang hanya dikasih tahu bahwa jawaban Anda salah, yang benarnya ini, tanpa diberikan penghargaan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah kabar universitas.
Saat itu, mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa dan mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini kinerjanya berhenti berkembang. Dan mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah menjadi baik. Ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh KON tadi, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kemudian yang ketujuh adalah penghargaan merupakan menghukum. Penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, begitu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Begitu Bapak Ibu mengenai teori dari motivasi dan hukuman. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Dan untuk materi berikutnya mengenai keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Gita Septiandari Saputri kepada Ibu Gita Septiandari Saputri. Waktu dan tempat, mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Bapak Moderator, Bapak Arif Saripudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Gita Septiandari Saputri. Saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Di sini saya akan sedikit membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah mungkin di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Mangga Bapak Ibu, adakah yang bisa menjawab? Baik, tidak ada yang Oke, kalau begitu saya lanjut. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada murid. Maka dari itu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Karena perbedaan keyakinan dengan peraturan itu adalah jika keyakinan itu dibuatnya oleh kita dan murid, jadi kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama. Sedangkan peraturan kelas itu lebih dominan guru yang membuat peraturannya. Jadi murid itu tidak diikut sertakan dalam membuat sebuah peraturan. Gitu, Bapak Ibu. Lanjut Pak Arif. Baik, di sini ada pengertian dari keyakinan atau kesepakatan kelas adalah pernyataan berbentuk tulisan yang dibentuk oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat universal, berfungsi untuk membangun hal yang positif agar semua orang mentaatinya. Keyakinan kelas, jumlah kalimatnya tidak banyak atau tidak singkat, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh warga kelas.
Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ini adalah sesuatu yang universal, kemudian kalimatnya itu tidak harus banyak-banyak. Yang terpenting keyakinan atau kesepakatan kelas ini disepakati dan diyakini oleh seluruh anggota yang ada di kelas tersebut. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita yang bisa kita buat untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Salah satu contohnya yaitu bisa anak-anak itu bisa menumpahkan keyakinan kelas yang ingin mereka yakini itu dengan menuliskan di eh, apa namanya itu teh stick note, atau juga kalau saya kemarin itu membuat sebuah keyakinan kelas dengan cara anak-anak itu maju ke depan, kemudian mereka menuliskan satu persatu keyakinan kelas yang ingin mereka sepakati, kemudian kami rangkum kembali menjadi beberapa poin yang akhirnya kita sepakati bersama. Baik, lanjut Pak. Oke. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas ini singkat saja, singkat dan padat saja, jangan terlalu panjang. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, yaitu kata sifat yang umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Maksud positif di sini adalah kesepakatan kelas itu harus dibuat dengan kata-kata yang positif. Salah satu contohnya adalah misalkan dalam kesepakatan kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata-katanya itu dibuat menjadi kata-kata positif, menjaga kebersihan kelas. Kemudian sedikit agar mudah diingat, jadi kesepakatan kelas itu jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu, karena tidak harus banyak, sedikit saja, yang penting diingat dan juga anak-anak itu dapat konsisten dan terus menjaga kesepakatan kelas tersebut. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Contohnya di sini adalah kita bisa lihat kondisi sekolah. Contoh misalkan SMA Negeri 1 Gunung Halu itu kan ada di gunung ya Bapak Ibu. Mungkin di kesepakatan kelas itu kita boleh menyimpan kata-kata tidak boleh menggunakan jaket. Tapi kalau misalkan tidak boleh menggunakan jaket, kalau misalkan mereka sakit atau dingin, mungkin itu tidak bisa untuk di daerah Gunung Halu, karena Gunung Halu itu udaranya sangat dingin dan sangat rentan gitu Bapak Ibu ya. Maka dari itu mungkin kesepakatan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu tidak satu atau dua orang, jadi tidak hanya sampel saja, tapi semua warga kelas tersebut harus dilibatkan. Mereka harus ikut memberikan pendapat atau mengemukakan keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang ingin disepakati. Baik, lanjut. Oke, di sini ada tujuan keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas itu ada komunikasi antara siswa dan guru, dan siswa di sini juga dituntut untuk tumbuh menjadi orang yang memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang mereka sepakati. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif bagi siswa dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan budaya positif bagi siswa, karena siswa-siswi juga di sini kan ketika mereka membuat sebuah keyakinan kelas itu tidak boleh mereka langgar kembali. Maka dari itu ini adalah sebuah budaya positif bagi siswa. Lanjut, Pak.
Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang aman dan tentram bagi warga kelas. Di sini itu sesuai dengan kesepakatan kelas, itu kan harus selalu ditaati oleh semua warga kelas. Maka dari itu ini bisa menciptakan pembelajaran yang aman dan tentram bagi warga kelas. Salah satu contoh di sini, saya ketika membuat sebuah keyakinan kelas itu, si keyakinan kelasnya itu selalu saya suruh ke anak-anak untuk dituliskan di buku mereka masing-masing. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk supaya mereka itu mengingat keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati. Jadi ketika ada mereka melanggar, saya suruh mereka untuk membaca kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang keempat, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan. Saya yakin ya Bapak Ibu, semua murid itu memiliki kelas yang mereka impikan. Salah satu contoh misalkan kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kemudian kelas yang tidak ada bullying. Nah, poin-poin itu bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas supaya tujuannya itu adalah untuk kelasnya itu nyaman, enak, bersih, kemudian bebas dari bullying, dan itu bisa menjadi sebuah kelas yang murid-murid kita impikan. Nah, di sini ada contoh bentuk keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, tidak ada bullying. Jadi, untuk membuat sebuah keyakinan kelas cukup sedikit saja. Dengan 4 poin ini mewakili semua semua komponen gitu ya, kayak datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas, dan tidak ada bullying. Baik, Bapak Ibu, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang keyakinan kelas? Kayaknya untuk pertanyaan nanti di akhir aja, Bu Gita ya. Baik, Pak Arif. Lanjut. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Saya yakin ya Bapak Ibu, semua manusia itu memiliki kebutuhan, baik itu dalam segi materi dan lain-lain. Seperti contoh, kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa hidup lebih baik dan lain-lain. Lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, juga kesehatan. Itu masuk ke dalam bertahan hidup. Kalau kita tidak makan, mungkin kita tidak bisa bertahan hidup ya Bapak Ibu. Jadi untuk bertahan hidup kita harus makan. Dan pakaian, jika kita tidak memiliki pakaian, mungkin kita tidak bisa keluar untuk bekerja. Kemudian tempat tinggal itu adalah hal yang sangat penting, karena kalau kita tidak memiliki tempat tinggal, mungkin kita tidak bisa mungkin kita kedinginan, kemudian kita tidak tidur, sakit ya. Jadi kita bertahan hidup. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini mungkin yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Terkadang mungkin kita tidak menyadari bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang baik dari guru di sekolah ya, ataupun dari temannya. Nah,
Ini kasih sayang itu harus kita berikan kepada murid kita. Kemudian rasa diterima. Jadi mungkin seperti saya pribadi ya, Bapak, kadang saya suka apa namanya, ketika misalkan ada anak yang menonjol, oh saya suka nih ketika dia menjawab pertanyaan saya atau dia aktif dan lain-lain. Nah, kita itu tidak boleh melihat anak itu hanya dari sisi lain saja. Jadi maksudnya di sini kita harus memberikan kesempatan kepada anak lain untuk apa namanya, mereka itu merasa diterima sama ya di kelasnya. Jadi mereka itu merasa diperlakukan sama oleh guru-gurunya. Jadi ketika misalkan ada anak yang ingin bertanya atau eh, berikan kesempatan untuk mereka mengungkapkan apa yang mereka ingin bicarakan. Kayak misalkan di kelas kita bertanya, kemudian anak tersebut ingin menjawab, kita kasih kesempatan saja. Jadi jangan ada rasa apa ya, oh dia mah kayaknya nggak bisa jawab nih, jadi kita lempar ke temannya yang lain. Mungkin di sini kita harus apa namanya, lebih eh, ke anak-anak itu tidak boleh milih-milih gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berlaku sama adil kepada mereka supaya mereka itu memiliki rasa diterima di kelas. Kemudian kasih sayang juga dari kita itu penting memberikan kasih sayang kepada murid-murid kita. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi anak-anak itu mereka itu memiliki keinginan untuk dianggap. Kayak contoh, mereka tidak pintar loh di segi apa namanya, materi atau perhitungan, tapi ternyata mereka itu pintar dalam segi berbicara. Mungkin itu harus kita hargai dan itu harus kita anggap. Kemudian setiap anak memiliki apa namanya, memiliki jiwa pemimpin. Mereka itu ingin memimpin. Jadi saya itu di kelas selalu ketika misalkan ada sebuah presentasi atau saya memberikan tugas kelompok, itu ketua kelompoknya itu selalu saya apa namanya, ganti gitu ya di rolling gitu Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki rasa untuk memimpin. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Kita harus apa namanya? Memang sebenarnya tidak boleh untuk memberikan reward, kayak contoh misalkan rewardnya itu dalam bentuk kita memberikan uang atau kita memberikan makanan. Itu kan tidak boleh ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita memberikan apa namanya, apresiasi dengan cara, ih kamu tuh bagus, kamu tuh ada peningkatan seperti itu bagus sekali karena anak itu ingin diakui dan anak juga ingin didengar. Segala keluh kesah yang dikeluhkan oleh anak itu harus kita dengar. Mungkin seperti sepele, tapi itu menjadi sebuah hal yang penting untuk anak-anak. Kadang kan anak itu tidak mau masuk pelajaran kita karena mungkin dia itu ngerasa kita itu tidak mengakui dia atau kita tidak mendengar pendapat dia. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini juga kita harus memberikan kebebasan untuk anak-anak didik kita. Kayak contoh, kita itu memberikan kebebasan mereka untuk memilih. Silahkan kalian bisa mengumpulkannya dengan dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk video. Itu kan mereka bebas untuk memilih. Kemudian mencoba hal-hal baru, kayak contoh metode pembelajaran. Kalau misalkan sekiranya metode pembelajaran ini sudah anak itu kayaknya sudah ngerasa jenuh, boleh mungkin kita ganti dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya, belum Pak Arif, itu poin yang kelima. Tapi tidak terlihat sebentar. Yang selanjutnya poin kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi anak itu di sekolah butuh kesenangan ya Bapak Ibu, butuh bermain, butuh humor, antusiasme dan tertawa. Jadi di kelas itu bagaimana caranya kita membuat kelasnya itu menjadi kelas yang menyenangkan. Kemudian humor, ada sedikit bercanda-bercandaan, walaupun terkadang bingung juga ya kalau dengan anak SMA itu, kalau kita terlalu dekat, mereka itu agak gimana ya, jadi kayak merasa
karena dekat gitu ya. Tapi kalau jauh juga mereka kayak eh, apa namanya, gurunya tidak menyenangkan gitu ya. Jadi memang kadang tuh serba salah kalau menghadapi anak-anak SMA. Jadi walaupun kita mendekati mereka, tapi tetap harus ada beberapa jarak yang harus kita eh, tetap pertahankan ya Bapak Ibu, karena kayak contoh misalkan kalau kita ngerasa anak tersebut sudah mulai tidak sopan ke kita, mungkin bisa kita menegurnya karena jiwa kita misalkan terlalu humoris atau terlalu senang apa namanya bercanda dengan anak-anak. Baik, mungkin itu presentasi dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf jika pemaparan materinya kurang jelas atau ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dipahami, boleh nanti ditanyakan di akhir sesi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gita atas pemaparan yang luar biasa. Bapak Ibu masih tentunya kami harapkan Bapak Ibu masih semangat karena masih ada 2 pemateri lagi nih untuk mengakhiri diseminasi kali ini. Dan untuk pemateri berikutnya adalah mengenai 5 posisi kontrol yang akan dibawakan oleh Ibu Risna kepada Ibu Risna. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arief. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Risna Tua Maria dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan rekan-rekan saya sebelumnya sudah menyampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang saya di sini akan menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol. Sebelum saya memulai menyampaikan 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu, saya minta minta tolong untuk keaktifannya. Coba sekarang dicek di layarnya, tolong di chatnya, di kolom chatnya diketikkan hadir gitu. Karena saya pengen, bukan saya pengen ya, kita pengen sama-sama belajar di sini. Terus saya juga minta sekitar 10 sampai 15 menit agar kita sama-sama memahami gitu. Bapak Ibu, saya minta tolong. Nah ini nih, oke. Siap, terima kasih Ibu Intan, Ibu Nurul hadir. Mangga Bapak Ibu yang lain silakan mengisi di kolom chat hadir. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi di kolom chat untuk kehadirannya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol. Apa sih 5 posisi kontrol ya? Tentunya ini berhubungan dengan budaya positif. Oke, next Pak Arief. Oke, 5 posisi kontrol adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi. Oke, mangga di next Pak Arief. Kalau 5 posisi kontrol berarti ada 5 ya Bapak Ibu. Sebentar Bu. Oke, sambil menunggu Pak Arief, mungkin di sini saya menyampaikan yang pertama itu posisi kontrolnya adalah penghukum. Mungkin kita juga ya di sekolah sebagai guru kadang atau termasuk saya juga pernah ya Bapak Ibu sebagai penghukum, misalnya ada siswa yang datang terlambat ke sekolah gitu. Terus kita tuh menghukum, kenapa sih datang terlambat gitu. Terus kenapa sih kamu lagi dan kamu lagi yang harus datang terlambat gitu. Oke, gimana Pak Arief? Sudah bisa ditampilkan screen-nya? Sebentar, tulisannya ini ada teknis dulu sebentar. Oke, saya coba dari sini saja ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Oke, saya coba dari sini saja. Gimana Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Pak Arief, saya izin share screen-nya dari sini saja ya Pak ya. Oh, silakan, Oke. silakan Bu, silakan. 5 posisi kontrol, tadi yang pertama ada penghukum, lalu yang kedua ada pembuat rasa bersalah, lalu yang ketiga ada posisinya sebagai teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu.
Tadi sudah disampaikan yang pertama itu penghukum. Nah, kita udah bisa lihat ya, di sini gambarnya seperti apa. Ini yang penghukum. Tuh, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini ada ciri-ciri penghukum. Yang pertama, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya kadang matanya melotot, terus jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik. Contoh kalimatnya, tuh Bapak Ibu terlihat ya di gambar, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ketika kita bertanya seperti itu kepada siswa atau murid, bagaimana sih perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya ketika datang terlambat? Gimana nih kira-kira Bapak Ibu ketika ada siswa datang terlambat, terus kita malah marah-marah gitu, "Kenapa sih kamu datang terlambat?" Gitu. Dan pasti hasilnya akan sama gitu Bapak Ibu, murid marah atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah dia duduk kembali di kelasnya, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, dan lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat kita atau motor, yang digunakan oleh kita atau mobil akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin hal-hal ini, yang biasa terjadi ketika kita, menjadi posisi kontrol sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, posisi kontrolnya adalah sebagai ini ya, pembuat rasa bersalah gitu. Tadi yang pertama penghukum dan yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, di sini ada ciri pembuat rasa bersalah. Nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Nah, contoh kalimatnya misalnya, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini?" Dan ini juga mungkin pernah ya Bapak Ibu kita alami, termasuk saya juga pernah mengalaminya, bahkan sering ya gitu, kadang tanpa kita sadari kita membuat, siswa itu atau peserta didik itu menjadi, jadi ngerasa bersalah gitu atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, bagaimana sih perasaan murid bila ditegur seperti cara yang barusan tadi saya sampaikan? Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid akan menahan perasaan. Nah, Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah ini tadi, ini akan lebih berbahaya dibanding tadi yang hukuman atau penghukum ya, Bapak Ibu. Nah, kita sudah atau saya sudah menyampaikan dua ya, Bapak Ibu, penghukum dan pembuat, rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol, sebagai teman bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan rumor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, Bapak Ibu, pada posisi kontrol sebagai teman ini, saya juga pernah mengalaminya, bahkan sering ya, gitu, sesama maksudnya di kelas atau enggak, ke murid peserta didik, kadang kita menganggap mereka itu sebagai teman gitu. Tapi di sini ada hal negatif ya, Bapak Ibu, dari posisi sebagai teman ini, bila suatu saat kita tidak bisa membantu murid, maka mereka itu akan merasa kecewa. Dan ini juga saya pernah mengalaminya, Bapak Ibu. Nah, ciri untuk, nada suara posisi kontrol teman itu biasanya yang namanya teman ya, ramah, akrab, bercanda, terus bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya senyum gitu ya, selayaknya teman lah ya Bapak Ibu, selayaknya sahabat gitu. Terus di sini contoh kalimatnya, tadi
Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah, Bapak Ibu, ketika ada percakapan seperti itu, bagaimana sih perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu? Hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya Bapak Ibu. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Terus bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, ini ya Bapak Ibu, tadi yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga itu teman. Ini berbeda-beda ya Bapak Ibu posisi kontrolnya. Ini sudah 3 dan saya yakin kita semua juga pernah mengalami posisi kontrol seperti ini ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, posisi kontrolnya sebagai pemantau. Nah, memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Ini posisi kontrol yang keempat ya Bapak Ibu, pemantau. Tentu kita juga pernah mengalami ya posisi, kontrol sebagai pemantau ini, kita mengawasi anak-anak kita ya, gitu. Terus oke. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Di sini ada ciri pemantau ya Bapak Ibu, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contoh percakapannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Lalu Adi menjawab, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Oh, ini konsekuensinya Bapak Ibu ya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini percakapan siswa dan guru yang terlambat, di mana si posisi kontrolnya sebagai pemantau, dan ini ada konsekuensinya ya Bapak Ibu yang sudah disepakati. Terus bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Hasilnya Bapak Ibu kurang lebih akan seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada jam waktu istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Kalau yang di pemantau itu ada konsekuensinya, dan dia harus dipantau terus dan harus diawasi terus ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan permasalahannya sendiri. Orang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu kembali kepada posisi tersebut bertanggung jawab
maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di posisi manajer ini, suatu saat si manajer ini bisa menjadi posisi teman atau juga pemantau ya Bapak Ibu. Tapi pada posisi manajer ini ada penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun, dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang ada. Terus tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya Bapak Ibu, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, karena yang hanya bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di sini ada ciri posisi kontrol sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Contoh percakapannya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Lalu Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Lalu Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, ketika ada percakapan seperti ini sebagai posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana perasaan murid jika kita seperti ini? Ibu, kurang lebih hasilnya pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Tentunya kita sebagai pendidik di sekolah sudah bisa, maksudnya memilah dan memilih ya, memperbaiki posisi kontrol yang sebelumnya seperti saya deh. Sebelumnya saya kadang menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau juga. Nah, di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah saya menyampaikan 5 posisi kontrol ini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk memperbaiki, dan kita belajar untuk konsisten, bagaimana kita menjadi posisi kontrolnya itu sebagai manajer tadi ya, Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan malam hari ini bermanfaat tentunya dan dapat dipraktekkan ya di sekolah kita masing-masing. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Anissa. Materinya tidak kalah penting, Bapak Ibu, mengenai segitiga restitusi ya. Mangga, Pak Arief, saya stop screen dulu ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Bu Risna, terima kasih luar biasa. Mohon maaf Bu Risna, tadi sempat ada kesalahan teknis, tiba-tiba ini layar presentasi saya ngeblank, tapi luar biasa sudah di backup oleh Bu Risna. Terima kasih Bu Risna atas backupnya. Oke, terima kasih Bu Risna buat materinya. Kemudian Bapak Ibu izin kembali untuk saya share screen mengenai materinya. Materi terakhir yang tidak kalah penting tadi yang disampaikan oleh Bu Risna, yaitu sekarang tentang mengenai segitiga restitusi, di mana ini merupakan inti materi, salah satu inti materi juga dari apa yang akan kami sampaikan pada malam hari ini.
Untuk materi segi restitusi ini akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Mangga kepada Ibu Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Arif atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu program disiplin positif yang ditetapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan sebutan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga ialah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam penerapan restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Di sini saya akan putarkan video. Pak Arif, mangga videonya. Ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak terlebih dahulu videonya. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diacuhkan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke Bapak Ibu, setelah menyimak video yang tadi, yaitu mengenai kasus Aulia yang meminjam buku Nurul ya, dan sehingga Aulia marah, sehingga dia merobek bukunya. Nah, posisi guru di sini dalam penerapan segitiga restitusi ini diharapkan dia itu posisinya, posisi kontrolnya sebagai manajer. Seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Risna, bahwa posisi manajer ini adalah membantu siswanya atau mengajak siswanya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi yang terlihat oleh Bapak itu tadi. Nah, dalam tahapan menstabilkan identitas,
Ini harus berdasar pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, serta berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju identitas sukses. Dan pada tahapan menstabilkan identitas, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Next, Pak. Nah, pada bagian menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Anak biasanya itu mencari perhatian, karena anak yang sedang mengalami kegagalan ini, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti tadi yang diutarakan oleh Bu Gita, karena ini tuh saling berhubungan ya. Posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa saja yang dilakukan oleh Aulia tadi itu sedang mencari perhatian dan ingin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Seperti tadi kebutuhan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan lain-lain. Nah, untuk membuat anak menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Bisa juga dengan gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu juga lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu ada beberapa pernyataan yang bisa kita tanyakan pada tahap menstabilkan identitas. Nah, tahapan kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasar pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, serta pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Next. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, Pak Arif mundur sedikit. Nah, guru juga bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Yang baru, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Next, Farid. Nah, sampailah kita ke tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan menanyakan keyakinan ini, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelasnya. Bisa kita berkata seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Seperti yang dilakukan pada Pak Guru tadi, pada video tadi, dia menanyakan apa yang kita yakini. Nah, dan tadi siswi tersebut menjawab adalah sikap saling menghargai. Nah, lanjut juga bisa kita nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah beberapa pernyataan ketika kita akan melakukan penerapan segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan segitiga restitusi ini, ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, seperti salah dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati.
Terus yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Selanjutnya, perlu suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan, dan tanyakan akan mulai diberlakukan waktu untuk memperbaiki kesalahannya kapan. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, tetapi bisa saya simpulkan bahwa dalam tahapan ini, dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi ini, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Dan mungkin terbesit juga di benak Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana kalau ada masalah, apakah harus berurutan tahapannya? Harus dari menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya. Sepertinya kalau untuk masalah yang ringan tidak perlu untuk berurutan, cukup saja untuk menanyakan apa sih keyakinan yang kita yakini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kendala. Terima kasih. Mangga Pak Arif kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Anissa atas pemaparannya. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu, kami semua sudah melaksanakan diseminasi mengenai penerapan budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin melakukan pertanyaan ataupun saran ataupun masukan kepada dua penanya saja. Sepertinya Bapak Ibu, karena waktu sudah malam, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan ataupun sarannya ataupun hasil refleksinya Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan membawa manfaat khususnya bagi kami pribadi di sini dan umumnya bagi Bapak Ibu semua, dan juga mudah-mudahan materi apa yang telah kami sampaikan tentunya tidak membuat Bapak Ibu menjadi puas begitu ya, dengan harapan agar Bapak Ibu semua bisa menggali kembali dan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai penerapan budaya positif ini, begitu Bapak Ibu. Sebelumnya kami atas nama para pemateri pada kesempatan malam ini mengucapkan sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya. Sebelumnya ada Bu Risna dulu, Mangga Bu Risna, barangkali ada yang mau disampaikan, Mangga. Oke, makasih Pak Arif untuk waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari rangkaian tadi, dari awal sampai akhir ini, kami sebagai pemateri mengharapkan ada umpan balik dari Bapak Ibu terkait pemaparan yang sudah tadi kami sampaikan gitu. Jadi saya harapkan atau kami harapkan di sini ada umpan balik dari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pemaparan yang tadi sudah kami sampaikan. Begitu saja Pak Arif, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risna. Betul sekali Bapak Ibu, barangkali ada umpan balik yang mau disampaikan kepada hasil penyampaian kami, satu orang saja mungkin boleh mewakili atau dua orang lebih baik. Mangga Bapak Ibu. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya? Sebenarnya bukan mau, tapi lebih ke sangat setuju terhadap materi yang tadi Pak Arif sampaikan terkait skenario Pak siapa tadi lupa ya? Pak Seno, Bu. Ya, Pak Seno sama siswanya itu yang dihukum di depan ya. Betul. Mungkin itu hal yang memang sangat setuju banget gitu, karena kita sering bertemu juga dengan beberapa, mungkin saya ya. Memang ketika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, entah itu kesalahannya yang sepele ataupun kesalahannya yang cukup besar gitu, terkadang kita suka menjudge atau suka itu di depan halayak umum gitu ya, entah itu di depan guru yang lain ataupun di depan siswa yang lain. Memang hal itu adalah hal yang negatif gitu ya, bahkan
akan mengganggu mental anak. Kenapa? Bukannya dia merasa gimana-gimana, malah nanti dia ada efeknya, ih kenapa ya si bapak atau si ibu ini teh kok marahin saya di depan yang lain, malah nanti akan menimbulkan rasa malu dan minder sama yang lainnya gitu. Untuk teori yang tadi sangat setuju bahwa harusnya tuh kita sebagai guru ketika siswa kita melakukan kesalahan, ya udah siswanya itu dipanggil ke ruang guru, kita ngobrol berdua gitu ya, tidak perlu di depan anak-anak atau tidak perlu di depan guru yang lain. Mungkin ini kesadaran bagi semua karena memang masih ada guru dan mungkin saya juga sendiri selalu memarahi anak di depan lain ataupun di anak-anak yang lain seperti itu. Jadi bahan pengingat bagi diri kita gitu ya, ketika kita menemukan anak yang kesalahan, mungkin bisa belajar dari mulai sekarang untuk tidak menghukum anak di depan teman-teman. Mungkin itu saja masukan yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lesa atas tanggapannya. Betul sekali Bapak Ibu ya, bahwa di mana kita ini selain mengenai apa yang disampaikan oleh Bu Lesa tadi, bahwa kita harus memanggil anak secara individu, tentunya yang dikaitkan tadi dengan Bu Lesa mengenai 5 posisi kontrol guru, di mana kita semua harus memposisikan diri sebagai posisi manajer Bapak Ibu begitu ya. Dan posisi manajer memang butuh jam terbang dan jam tayang bagi kita, terutama menggali informasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam agar murid mau membuka pola pikirnya, mau membuka wawasannya akan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi kami atas nama tim penyaji pada kesempatan kali ini mengucapkan wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.